Halo, apa kabar kalian semua? Setelah kita pakai Infinix Note 30 selama 1 bulan lebih, kira-kira gimana nih pengalaman saya dengan ponsel tersebut? Apakah ponsel ini layak kita sebut sebagai ponsel 2 jutaan terbaik di kelasnya? Apalagi setelah kita pakai ini ponsel dan juga udah melakukan beberapa kali update OS atau update sistem maksudnya ya. Seperti apa performa dan juga kinerja serta pengalaman pakai Infinix Note 30 dengan durasi 1 bulan lebih. Yuk langsung aja kita simak sama-sama videonya. Dari pengalaman pemakaian Infinix Note 30, karena saya sendiri kan biasanya pakai ponsel yang agak kecil, jadi saya rasa bodi dari Infinix Note 30 ini menjadi salah satu kelemahan atau kelebihan dari seseorang, tergantung kalian nilainya gimana. Kalau saya sendiri merasa bodi dari Infinix Note 30 ini terlalu berat dan juga terlalu gede. Ya meskipun nggak terlalu berat-berat banget dan juga nggak terlalu gede-gede banget, cuman di tangan itu lebih kerasa aja gitu. Kemudian yang kurang saya suka dari Infinix Note 30, yang perlu kalian perhatiin tuh kalau lagi nggak pakai softcase, ini backdoornya licin banget. Ya kemungkinan besar dikarenakan ponsel ini kan pakai backdoor berbahan kaca ya. Jadi wajar aja kalau ponsel dari Infinix Note 30 ini kerasa licin di bagian backdoornya. Selanjutnya tentu kita beralih di bagian sistemnya atau di bagian tampilan depan dari ponsel Infinix Note 30. Kita tadi kan udah bahas kalau ponsel ini udah beberapa kali kita update sistem. Nah sekarang ini terakhir kita update sistem tuh sekitar 2 hari kemarin ya. Ini pemeriksaan update berhasil atau barusan kita cek lagi ternyata belum ada update sistem dari ponsel Infinix Note 30. Dan kemarin itu waktu kita cek untuk pembaruannya, kemarin udah saya screenshot kok. Ini di bagian update yang terakhir, di sini ada keterangan kalau mengoptimasi daftar scrolling di bagian Instagram, atau lebih tepatnya buat ngatasin bug scrolling di ponsel Infinix Note 30 yang katanya itu sering banget lompat-lompat. Dan sekarang ini setelah kita update, memang buat kita scroll di aplikasi YouTube ataupun Instagram dan juga aplikasi lainnya itu udah lancar. Cuman di sini penyakitnya itu beda ketika kita sedang buka aplikasi Play Store. Dipakai buat scroll-scroll tuh rasanya kayak berat banget. Kayak gak kerasa 120 Hz nya, padahal ini kita aktifin refresh rate otomatis. Kalau menurut saya pribadi sih udah lancar banget ya. Udah nggak ada yang namanya layar ngelawan. Biasanya kalau kita geser-geser kayak gini, kemudian kita berhenti ya atau kayak gini, nah udah mulus banget, bagus, mulus, lancar, gak ada yang namanya layar lompat-lompat nih. Dan ini kemarin tuh ada juga yang bilang kalau itu dikarenakan buat ini ya, layar perguriran ultranya itu diaktifin. Coba kita bikin ultra cepat, kecepatan gerak juga kita bikin cepat. Kalau biasanya atau kemarin itu masih sama aja ya, dan ini nah udah enggak kan. Nah, udah aman. Ini kita aktifin sentuhan ultranya tapi udah aman. Jadi buat masalah di Infinix Note 30 di bagian layar atau di bagian scrollingnya itu udah teratasi, gak perlu khawatir lagi. Dan buat kalian para penyimak atau para user Infinix Note 30 yang baru aja hadir di channel ini, coba kalian simak sama-sama atau kalian cek di ponsel kalian apakah udah ada update atau belum. Dan semoga aja semuanya udah mendapatkan update buat ngatasin bug layar lompat-lompat tersebut. Kemudian untuk urusan layarnya atau tampilan visual dari Infinix Note 30 menurut saya nggak ada masalah sedikit pun. Karena buat masalah layar lompat-lompat kan udah teratasi. Dan waktu kita pakai buat nonton video, ternyata layar dari Infinix Note 30 ini ada salah satu kelebihan dimana nggak dimiliki oleh ponsel-ponsel lainnya. Dan yang saya maksud kelebihan di layar Infinix Note 30 waktu kita pakai buat nonton YouTube, ini kelebihannya bisa muter kualitas video hingga resolusi 2K 60 fps. Kalau buat audio tentunya udah nggak perlu kita raguin lagi. Audionya kenceng, kualitas stereonya juga udah bagus karena di bagian atas dan juga bawah ini udah terasa seimbang. Cuman kalau audionya kita mentokin kayak gini contohnya ya. Nah, kalau kita mentokin kayak gitu di bagian backgroundnya ini kerasa sedikit getar-getar gitu. Selanjutnya di bagian performa, menurut saya Infinix Note 30 ini adalah ponsel 2 jutaan terbaik di kelasnya. Apalagi cuma 2 juta kecil dan bisa menghasilkan skor Antutu yang sangat tinggi banget, nyampe 432 ribuan poin. Dan Antutu ini kemarin udah kita bandingkan dengan beberapa ponsel ya, misalnya dengan ponsel dari Tecno-Camon 20 Pro, kemudian Infinix Note 12 2023 dan juga Xiaomi Redmi Note 12. Ternyata Antutu yang dihasilkan dari Infinix Note 30 ini adalah salah satu terbaik di kelasnya, apalagi mengingat harganya cuma 2,2 jutaan aja.
Ya, ini ponsel sekarang bisa kalian beli dengan harga di bawah 2.300.000. Lebih tepatnya di luar toko officialnya. Kemudian buat performa atau kinerja dalam bermain game, ini ponsel juga bisa dibilang menjadi yang terbaik di kelasnya. Karena buat kita main Mobile Legends, ini ponsel bisa mendapatkan settingan grafik ultra dengan opsi refresh rate super. Jarang banget kita temuin ponsel baru di harga 2.200.000 bisa mendapatkan settingan grafik sebagus itu. Dan emang beberapa teman kita kemarin ada yang ninggalin pendapat atau jejak di kolom komentar ya, kalau ping buat main game Mobile Legends sering dapat yang paling tinggi, atau lebih tepatnya tuh jarang banget mendapatkan ping di bawah 30 millisecond. Dan ini bisa kalian lihat sendiri ya. Di rumah ini kita pakai WiFi dengan speed 10 Mbps dan ternyata buat main game Mobile Legends ini lancar dan juga bagus-bagus aja nih. Ya, coba kalian cek jaringan kalian masing-masing. Ya, meskipun kalian bilangnya ada juga teman yang pakai dari ponsel Infinix Hot 8 atau ponsel dari brand lain. Nah, saya juga di rumah ada kok brand lain, misalnya seperti ponsel dari Realme ataupun ponsel Infinix lainnya. Tapi menurut saya buat kualitas jaringan sih sama aja. Ya, standarnya lah. Umumnya kalau kita pakai seperti ponsel-ponsel lainnya. Kemudian di bagian selanjutnya di kapasitas baterai yang dimilikinya. Menurut saya dengan kapasitas 5000 mAh ini ponsel dari Infinix Note 30 tergolong cukup awet. Ya meskipun nggak terlalu awet-awet banget, tapi konsumsi daya baterai atau ketahanan baterai di ponsel Infinix Note 30 ini bisa dibilang bisa banget buat nemenin kita dalam waktu 1 hari penuh. Ditambah lagi dengan pengisiannya yang udah cepat banget, nyampe 45 watt. Dan dengan pengisian tersebut ponsel ini bisa mengisi baterai dari 0 hingga 100% nggak nyampe waktu 1 jam. Selanjutnya yang terakhir tentu ada di bagian fotografinya. Nah, di bagian fotografi ini ponsel memang memiliki 3 kamera dengan sensor kamera utama sebesar 64 megapiksel. Kemudian 2 megapiksel kamera depth sensor dan satunya lagi kamera QVGA. Sedangkan kamera selfie-nya ini ponsel punya resolusi 32 megapiksel. Dan buat kualitas foto maupun perekaman videonya menurut saya nggak ada komplain lah. Buat harga segini kita udah mendapatkan stabilisasi dan memiliki dual video. Jarang banget di harga tersebut dengan fitur yang dimiliki oleh ponsel Infinix Note 30. Jadi menurut saya buat sekarang ini setelah kita melakukan update yang terakhir waktu video ini kita upload ya, ini ponsel bisa dibilang nggak ada minusnya atau nggak ada kekurangan sama sekali. Gak bisa komplain dengan harga segini. Dengan berbagai fitur ataupun spesifikasi dan juga pengalaman dari saya pribadi dari ponsel Infinix Note 30, ini saya klaim jadi ponsel 2,2 jutaan terbaik hingga saat ini. Belum ada lawan, bahkan kita bandingin dengan kompetitor-kompetitornya dengan harga yang jauh lebih mahal. Ternyata Infinix Note 30 masih tetap menjadi jawarannya. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Menurut kalian dengan ponsel Infinix Note 30? Tulis aja pendapatnya di kolom komentar. Sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.